Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada semuanya. Alhamdulillah amin. Pada Selasa ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa memenuhi kepala-kepala dalam acara kegiatan mungkin kita yaitu pengajian mungkin setiap hari Selasa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan beriman sehingga bisa menjadi acara pengajian yang baik sehingga bisa memperoleh manfaat dari ilmu yang dapat pada hari ini. Salawat dan salam semoga Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikut sampai akhir. Hadirin jemaah rahmatullah, sebelum ini diizinkan MC menyampaikan acaranya pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Quran, yang ketiga pengajian lisan, dan insyaallah malam hari ini dibawakan oleh Al-Ustaz Nabi Muhammad Mustafa SC Maki. Kemudian yang keempat yaitu tanya jawab dan tanya. Untuk barokahnya acara ini mari kita bersama-sama membuka acara pengajian ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bahagia, kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat-ayat Al-Quran sedang dibawakan oleh Anda Safar di Bapak Ibu di syarat Anda Safar. Pasang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Inna 'adzaba rabbihim
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah mengatakan saya sambutan, semoga dia ibadah Allah untuk kebenaran membuatkan kita. Baik yang bagian, maka kita akan sama-sama kajian pengajian malam ini yang akan dibawakan oleh Ustaz dan Pak Mustafa Nasibati kepada beliau di Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Dan muhtaраmin hadirin para ulama, para ustaz, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah takdirkan kita bertemu kembali di dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita tempat ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa niatkan untuk menambah waktu di rumah Allah dengan niat kita. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam beberapa waktu depan juga dinilai sebagai ibadah i'tikaf di masjid ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari surat-surat yang ada di juz 30. Kita terakhir membahas surat Al-Kawthar. Insyaallah kita akan melanjutkan membahas tentang surah Al-Ma'un. Kemudian membawa mushaf boleh dibuka untuk semakin mudah dan mengikuti. Bisa sambil membuka aplikasi Al-Quran di HP-nya sambil melihat. Mudah-mudahan semakin berkembang terbanyak kita melibatkan semuanya, karena sudah mulai surat yang kita bahas sejak panjang-panjangnya. Kemarin pendek-pendek masih bisa ditulis, bahkan tulis kalau sudah mulai panjang cukup memakan waktu untuk menulis. Alhamdulillah dengan aplikasi dengan Al-Quran sambil melihat, insyaallah sama, insyaallah lebih dekat dengan penglihatan kita, insyaallah. Sebelum kita sama-sama membahas, akan saya bacakan terlebih dahulu surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kalau kami melihat tulisannya insyaallah lebih enak ya. Sekarang sudah canggih semuanya, bisa pakai aplikasi di HP kita semuanya sudah ada Al-Quran. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Al-Ra ini mempunyai hukum bacaan nama huruf Ra. Huruf Ra ini mempunyai hukum bacaan Ra tebal dan Ra tipis. Kalau ada Ra berharokat fathah maka termasuk bacaan Ra tebal. Ya, bacaan Ra tebal. Atau di dalam bahasa tajwidnya biasa disebut dengan Ra tafkhim. Ya, Ra tebal. Ini biar kita paham ya. Karena ada di sebagian wilayah di Indonesia ini nggak bisa baca Ra tebal. Gitu ya, bacanya Ra. Karena nggak terbiasa membaca Ra tebal, Ro. Nah, gitu ya. Ro-nya dibaca Ra. Jadi maksudnya Ra tebal ini punya metode cara membacanya. Ya, ditebalkan, dipenuhkan di mulutnya. Lisannya, lidahnya itu atas saja. Bilangin tadi Allah enta, ya, dalam membacanya. Jadi biar kita paham sedikit ya. Kemudian ain, Allah ain, ada hamzah berharokat fathah, setelahnya ada ya harokatnya sukun ain. Nah itu bacaan apa? Hukum bacaan matlayin atau matli. Nah gitu ya, matli. Kita juga paham ya. Ada hukum bacaannya. Al-Qaida, ya, rohnya terbalik. A-nya tipis, A tipis. Kadang-kadang kalau bergandengan atau berdekatan dengan huruf yang tebal, itu kadang-kadang yang tipis jadi ikut tebal, gitu ya. Jadi Al-Qaida dibaca Oro-Oito. Nah, gitu ya. Ini penting untuk kebiasaan tipis diberi haknya tipis A, Ro tebal, A tipis, Ro tebal, A tipis lagi. Al-Qaida alladhi yukadzibu bid-din. Nah, kemudian alladhi apa hukum bacaan? Ini masuk ke dalam pembahasan alif lam. Alif lam itu ada yang dibaca lamnya, ada yang tidak dibaca lamnya. Kalau lamnya dibaca, maka itu disebut dengan izhar omarinya. Izhar artinya jelas, omar artinya perhubungan.
Jadi alif lamnya dibaca. Nah, kalau di sini lamnya tidak dibaca. Jadi alif, jadi huruf kata alladzi itu adalah susunannya terdiri dari huruf alif, lam, dan alladzi. Jadi lam yang pertama nggak dibaca, kemudian diidghamkan dengan lam yang kedua. Jadi yang terbaca itu adalah lam yang kedua, makanya kita tasydid alladzi. Ya. Nah, itu apa namanya? Kalau nggak dibaca, nah kalau di sini lamnya tidak dibaca, dilebur, maka disebut dengan idgham syamsiyah. Contoh yang lain, Ar-Rahmanir Rahim, tulisannya alif, lam, ra, tapi lamnya tidak dibaca, langsung dibacanya langsung ke huruf ra, ar-ra, bukan al-rahman, tetapi ar-rahmanir rahim, lamnya tidak dibaca, dilebur. Ini termasuk bacaan idgham syamsiyah. Alladzi di kasrah diikuti dengan huruf ya sukun. Alladzi bacaan apa? Maqtobi. Maqtobi itu kuncinya 3. Kalau ada fathah, setelah fathah ada alif, berarti maqtobi. Yang kedua, dhamma diikuti wawu sukun. Kemudian kasroh diikuti ya sukun. Di cara membaca maqtobi ini berapa panjangnya? 2 harokat. 2 harokat saja. Bagaimana cara membacanya? Di ayun alladzi, di ditekan sedikit, itu sudah 2 harokat. Alladzi yukadzibu biddin, dan kepanjangan ayunnya alladzi yukadzibu sudah menambah dari haknya, jadi cukup 2 harokat saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, alladzi baca untuk 2 harokat. Tekan sedikit ayun, itu bacaan 2 harokat. Kadang-kadang kita membacanya sampai mikir, ya, setelah ini bacaan apa jadinya kepanjangan. Ara'aital ladzi yukadzibu, ini nggak boleh ya. Kalau masuk belajar apa-apanya, ini terus sempurna. Alladzi yukadzibu biddin, yukadzibu. Nah ini contoh yang kedua, biddin, juga ada alif lam apa? Syamsiyah. Karena lamnya nggak dibaca, bukan biddin, ya, tapi biddin. Cara membedakan lam yang dibaca dengan lam yang tidak dibaca dalam Al-Quran, kalau lamnya dibaca tandanya di atas lam ada sukun, ya. Kalau lamnya dibaca di atas lamnya ada sukun. Kalau lamnya nggak dibaca berarti idgham syamsiyah. Tanda dalam Al-Qurannya itu biasanya di atas lamnya nggak ada apa-apa. Di huruf setelah lam itu hurufnya bertasydid. Kita lihat biddin, dalnya ada tasydid, betul. Lamnya nggak ada harakat sukun, betul. Nah, ini cara membedakan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Yang lamnya dibaca qamariyah, yang lamnya tidak dibaca syamsiyah. Cara membedakannya secara tulisannya begitu. Kalau lamnya dibaca, biasanya di atas lam ada huruf, ada harakat sukun, gitu ya. Kalau lamnya tidak dibaca, tidak ada harakat sukun, tetapi
huruf setelah lam itu hurufnya berharakat tasydid. Seperti di ayat ini yugadzibu biddin, dalnya ada tasydid. Kemudian biddin itu maqamiyah, tetapi berhenti karena waqaf. Maka ini hukum bacaan apa? Ma'arif lis-sukun, yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Maka secara membaca ma'arif lis-sukun pilihannya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang biasa umumnya dipakai 4 harokat, ya, untuk membedakan antara tabi'i dengan mat yang lain, maka dibaca 4 harokat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Cara menghitung 4 harokat, ya, harokat itu artinya gerakan, ketukan. Jadi pas di hitungan keempat berhenti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pas keempatnya. Tapi hitung ini harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan akan ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita baru 2. Dan harus sama. Jadi harus sama ketukannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Empat ketukan sama ya. Jadi jangan sampai terlalu cepat, satu yang lain cepat, yang lainnya harus sama. Ini mengintonasi. Kemudian fadzalika ada fathah itu di alif, bacaan apa? Maqamiyah biasa. Maqamiyah. Fadzalika alladzi, sama kayak tadi alladzi, alif lam apa? Syamsi, itu lam syamsiyah di kasrah diikuti as-sukun, bacaan maqamiyah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, di sini ada contoh al-yatim. Alif lamnya dibaca. Coba kita lihat. Alif lam di atas lam ada tanda sukun. Ada tanda sukun? Ada ya. Nah, ini cara membedakan antara lamnya yang dibaca dengan lam yang tidak dibaca. Jadi ada tandanya alif lam qamariyah. Jadi lalu dibaca dia itu ya. Nah, huruf setelah lam tidak ada tasydid. Nah, ini bedanya. Yatim maqamiyah bertemu dengan sukun karena waqaf, bacaan apa? Ma'arif lis-sukun. Berapa harokat bacanya? 4 harokat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, nanti mau bacanya cepat juga nggak apa-apa, yang nanti bacanya sama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, jadi itu ditentukan intonasi lagunya. Kalau lagunya pelan, nanti ketukannya juga pelan. Kemudian kalau mencoba tilawah Al-Quran, mencoba qiraah, biasanya banyak panjangan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi semuanya harus sama, ya. Ayat yang surat ayat yang ketiga, wala la harokat al-fathah diikuti alif, bacaan maqamiyah. Berapa panjangnya maqamiyah? 2 harokat. Cara bacanya
diayun. Wala yahuddu ala fathah diikuti alif bacaan mad ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'am ain berharokat fathah diikuti alif bacaan tabi'i. Alif lam apa? Alif lam apa itu? Qamariyah. Alif lam dibaca tidak? Dibaca. Tandanya di situ apa? Ada sukun di atas lam. Berarti lamnya dibaca. Ta'amil miskin. Nah, tabi'i bertemu dengan sukun karena maqam bacaan apa? Alif lisukun. Tandanya berapa? 4 alif lisukun. Boleh pilihan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi biasanya kita membaca yang bagus bacanya 4 harokat biar berbeda dengan tabi'i. Ta'amil miskin. Jadi tempatnya gitu ya. Miskin. Fawailul lil musallin. Fathah setelah fathah ada yang sukun. Berarti itu bacaan apa? Lain. Fawail. Fathah setelah fathah ada yang sukun. Fawailul lil fawailul tanwin bertemu dengan lam bacaan apa? Idgham bila gunna. Idgham apa artinya? Idgham artinya masuk, lebur. Jadi nun sukun atau tanwinnya lebur ke huruf lam. Fawailul hilang, tanwinnya hilang. Aslinya tulisannya fawailul, nun sukun atau tanwin. Karena ketemu dengan lam maka diidghamkan, dimasukkan, dilebur jadi hilang. Kelihatan langsung ke huruf lam berikutnya. Fawailul, terus tanpa mendengung. Idgham bila gunna. Idgham bila gunna hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ro. Jadi ketemu dengan lam. Fawailul lil musallin at-tabi'i di akhir karena waqaf mad alif lisukun. Berapa bacanya? 4 harakatil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina sama kayak tadi ya. Alif lam syamsiyah. Lamnya di sini masuk di lam yang kedua. Alladzina hum an mim mati bertemu dengan huruf ain. Hum an bacaan apa? Bacaan apa? Idhar syafar. Idhar apa artinya? Jelas. Idhar artinya jelas. Syafar artinya bibir. Jadi jelas di bibir. Alladzina hum an karena jelas idhar nggak boleh lama-lama. Misalkan contoh yang salah, alladzina hum an kelamaan, nanti berubah hukumnya.
karena ini udah jadi satu ketukan saja hum ain langsung pindah ke huruf ain. Idhar syafawi. Idhar syafawi ini kalau ada mim sukun, di sini kan mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Namanya gitu. Di idhar syafawi kalau ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, di sini ketemu dengan huruf ain, maka dibaca jelas. Alladzina hum an shol. Nah, nun mati sekarang. Nun mati setelah nun mati huruf shol. Nun mati bertemu dengan huruf shol bacaan ikhfa. Apa artinya ikhfa? Samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan itu adalah nunnya. Nunnya disamarkan dengan huruf shol. Gitu ya. Disamarkan dengan huruf shol. Jadi ain 100% dibaca nunnya. Ain dibaca. Tapi kalau huruf shol berkurang samar nunnya. Ya, ini namanya sama. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Apa saja? Nah, digabungkan di dalam nama sifdatana kam jada syakhsun qad sama tumayyiba zid tuqan dhalima. Ya, sif shad ba huruf ba tanan ta. Jumlahnya ada 15. Sekarang membaca ikhfa disamarkan langsung membentuk makhraj huruf apa di situ ketemunya. Kalau ketemu dengan huruf shad, maka lisan kita atau bibir kita itu sudah langsung membentuk huruf shad. Ansor, ya. Tidak bisa kemudian membaca ikhfa itu ansor, ya. Jadi langsung, dan di sini termasuk ikhfa yang tebal. Ada ikhfa tipis, ada ikhfa tebal. Kenapa ikhfa tebal? Karena di sini ketemu dengan huruf isti'la. Shad termasuk huruf isti'la. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7 huruf yang makhrajnya nempel langit-langit, dikumpulkan di dalam kalimat khussa dhin qil kha sha dal ghain qa qaf dha. Ini namanya huruf isti'la, huruf yang di atas langit-langit nempel, huruf yang berat-berat. Kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf isti'la dan huruf isti'la termasuk huruf ikhfa, maka cara membacanya ikhfanya harus tebal. Jadi ansolatihim, jadi nggak bisa membaca ansolatihim, ya kurang sempurna. Jadi harus ditebalkan juga. Alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati, shad huruf tebal, lam tipis. Kalau kita nggak terbiasa membedakan antara yang tebal dengan yang tipis, kadang-kadang yang tipis ke bawah atau sebaliknya, yang tebal ke bawah tipis. Jadi perubahannya sholat. Kalau enggak ada solo. Kalau di masjid dulu ada orang yang ada hanya Allah solo. Solo jadi bukan sholat. Karena membawa
lamnya ke bawah dengan huruf shad tebal, padahal lam di sini adalah bacaan yang tipis. Gitu ya. Alladzina hum an sholat. Cara menitikan dibuka anunya, mulutnya. Sholat. An sholatihim sahun. Hayya 'alas sholat. Nah, gitu ya. So apa? Lam tipis. Sahun sa baca nama. Di sini ada sholatihim bisa mim mati bertemu dengan sin bacaan apa tadi? Idhar syafawi. Dibaca sholatihim sahun. Sa fathah diikuti alif bacaan at-tabi'i bertemu dengan huruf sukun karena Allah mad-'arif lisukun. Lanjut alladzina sama kayak tadi ya, alif lam ra syamsiyah di at-tabi'i kasra diikuti ya sukun hum mimati bertemu dengan ya bacaan idhar syafawi. Tadi kan ya, idhar syafawi kalau ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan cara kembalinya jelas. Alladzina hum jangan kelamaan. Kalau kelamaan kita jadi idhar, jadinya ikhfa. Hum yura. Ada aturannya. Jadi jangan kelamaan. Alladzina hum yura'un. Ini adalah yura'un satu kata. Yura' maqtabi'i bertemu dengan hamzah. Kalau ada maqtabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut bacaan wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya wajib. Ya, ini hukumnya wajib dibaca panjang. Berapa panjangnya? Kita samakan dengan baca ismul fasil, bacanya 4 harokah. Dan terbiasa disiplin ya. Kita alladzina hum yura'un. Jadi pas di bulan keempat itu adalah harokat yang keempat. Yura'un 4 harokat. Ya. Mad wajib muttasil tanda yang dalam Al-Quran itu berbeda dengan majaz. Ya. Bagi kita yang tidak ngerti bahasa Arab, apa yang membedakan antara majaz dengan mad wajib? Kalau mad wajib dalam satu kalimat, kalau majaz di lain kalimat. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Sama-sama mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Kalau mad wajib itu ada lancip ininya, layarnya itu, benderanya, lancip itu ini. Sini dulu, baru ke sini. Itu gambarnya kalau wajib muttasil. Kalau majaz munfasil itu benderanya begini ya. Ngalir. Nanti lihat perbedaannya ya. Nah, kalau di sini wajib muttasil. Karena dalam satu kalimat. Coba kita baca. Alladzina hum yura'un. Sama kayak tadi ya, maf'alin lisukun. Wa yang mim mati bertemu dengan nun bacaan idhar syafawi. Jelas ya. Jadi jangan sampai keenakan lagunya
yamna'una. Ini kelamaan gitu ya. Jadi tidak sampai membawa lagu harus ya boleh, tapi jangan sampai merubah hukum tajwid. Alladzina hum yura'un wa langsung ya, sekali lagi ya, satu kali saja. Wa yamna'una al-ma'un. Jangan sampai enak lagunya. Wa yamna'una, ya, dia tahu bahwa itu tidak seharusnya begitu, katanya bacaan idham jelas, cuma satu kebetulan saja. Wa yamna'una al-ma'un. Al-ma'un alif lam apa itu? Qomaliyah. Lamnya dibaca atau tidak? Dibaca. Tandanya di atas lam ada sukun. Al-ma'un, ma'un, ma'arif bisukun. Kita baca bareng-bareng pada ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Di ayat keempat itu ada kalimat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kemudian di situ ada tanda lam alif. Biasanya disambung dengan ayat berikutnya karena maknanya agar tidak terputus. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Masa orang sholat celaka? Dan biasanya dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Umumnya begitu. Boleh juga kalau berhenti boleh. Kenapa? Karena yang berhenti adalah mengambil keindahan Al-Quran dari sisi lafadznya. Nah, yang pertama yang disambung itu ambil dari sisi maknanya, ya tidak terputus maknanya. Tetapi kalau yang berhenti di setiap ayat, itulah ada keindahan Al-Quran. Kalau di dalam ilmu arud wal qawafi, dalam keindahan struktur bahasa, arud wal qawafi itu di akhir setiap ayat itu ada kesamaan. Di sini hurufnya sama, yaitu huruf nun semua. Ya, kita bingung ya tuqul yatim, sedikit ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Diakhiri kebanyakan dengan huruf nun. Dan itu adalah keindahan syairnya. Karena Al-Quran itu mempunyai mukjizat, di antaranya dari sisi maknanya mukjizat, dari sisi lafadznya pun juga mukjizat. Dan ini menantang, mengungguli orang-orang yang saat itu membanggakan sastra Arab. Orang-orang Arab
belajar sastra Arab itu biasa belajar sama namanya sakit jahiliyah. Jadi mereka itu punya sakit sebelum turunnya Al-Quran, mereka membanggakan keindahan bahasa mereka. Ketika turun Al-Quran dengan nilai sastra yang lebih tinggi dari yang mereka miliki, maka itu kemudian melemahkan mereka. Itulah disebut dengan mu'jizat. Mu'jiz, apa artinya mu'jiz? Dari kata-kata ajaza, lemah. Mu'jiz artinya melemahkan. Jadi Al-Quran mu'jizat. Mu'jizat Al-Quran berarti ada kehebatan Al-Quran, kekuatan Al-Quran yang melemahkan yang lain dari segi sastranya, dari segi bahasanya, lafaznya, dan juga dari segi maknanya. Jadi ditangkap Al-Quran, faktu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat yang menyamai Al-Quran, minimal sama dengan Al-Quran. Wa ta'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, panggil para saksi kamu kalau dia bisa menyaksikan kebenaran dari apa yang kamu buat. Makanya itu yang diantaranya ada orang-orang kafir yang kemudian membuat Al-Quran tadinya dibikin satu surat Al-Fil. Dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, tapi luar biasa dari sisi lafaznya, luar biasa dari sisi maknanya juga luar biasa. Tetapi sastra yang dibuat oleh mereka, Musailamah Al-Kadzdzab, membuat surat Al-Fil yang hanya dari sisi lafaznya saja, tapi maknanya nggak ada yang istimewa. Dia bikin Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, khurtumun tawil. Al-Fil, baca. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu baca? Khurtumun tawil, hewan yang belalainya panjang. Siapa yang tidak tahu? Mereka tidak mengerti. Tapi coba kita lihat surat Al-Fil yang ada dalam Al-Quran. Apa awalnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kalian melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Itu sejarah yang berkaitan dengan mereka. Dibandingkan dalam Al-Quran, kejadian Raja Abraha menghancurkan Ka'bah niatnya, tapi mereka sendiri yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran terkait dengan tata cara membaca Al-Quran, ada yang berhenti di setiap ayat, ada yang melanjutkan di beberapa ayat karena dipahami ayat itu kalau dibaca terputus maka tidak cocok maknanya, ya. Seperti yang ada di surat yang kita baca Al-Ma'mun, yang fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Berdiri sini kan merasakan sholat-sholatan, kemudian disambungkan fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun, maka celakalah orang yang sholat, yaitu
alladzina hum, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, itu yang selama yang begitu. Kalau yang khusyuk, yang benar, yang sholatnya betul-betul menghadirkan ketentraman jiwa, khusyuk dan bisa melahirkan ketakwaan, maka itu tidak termasuk celaka. Ya, al-aita, kita sedikit membahas al-aita alladhi yukadzibu bid-din. Di situ adalah huruf istifham, huruf pertanyaan. Kalau Al-Quran dimulai dengan pertanyaan, Ar-Ra'aita, tidakkah kamu melihat? Ya, apakah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Kalau secara bahasanya begitu ya. Ar-Ra'aita, tidakkah kamu? Apakah kamu melihat? Alladzi yukadzibu bid-din, atau bahasa yang lain, tahukah kamu? Nah, gitu ya. Pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi biasanya kalau ada pertanyaan itu di awal berbicara tiba-tiba muncul pertanyaan. Untuk apa? Menjalbil intibah, untuk menarik perhatian. Ini keindahan dalam bahasa, untuk menarik perhatian. Kalau datang-datang saja mungkin biasa-biasa. Jadi ada bentuk yang lain. Al-Aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahu nggak kamu? Ada orang hari ini. Gitu ya. Jadi kalau dibuat ceritanya dari pembawaannya, jadi orang jadi akan mendengarkan setelah itu. Al-Aita alladzi yukadzibu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Gitu ya. Kemudian khitab atau lawan bicara Allah di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dari bentuk susunan kalimatnya, ini surat Makkiyah, tetapi dari segi maknanya itu termasuk kategori surat Madaniyah. Ada yang sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Karena di dalamnya berbicara tentang munafik, berbicara tentang riya di dalam salat, dalam ibadah. Sementara munafik itu tidak ditemukan, tidak muncul dalam periode dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Munculnya orang-orang munafik itu ketika Rasulullah berada di Madinah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi antara ayat 1 dengan ayat 2, ayat 1 di sini umum ya, tentang orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat kedua itu adalah penjelasan dari ayat pertama, yaitu biasanya kalau kita menemukan kata-kata alladzina, fadzalika alladzi, itulah orang-orang yang yaitu yatim. Satu, orang yang mendustakan agama. Apa termasuk mendustakan agama? Dan juga di ya, itu karakternya salah satunya adalah orang yang menyakiti anak yatim. Dan sini menjadikan perhatian kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya, menyayangi anak yatim, memberikan perhatian kepada anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengancam orang, tidak memotivasi orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya bukan hanya nurut, tapi orang yang mampu dirinya maka dia harus memberikan makan kepada orang miskin. Dia adalah menunjukkan ayat-ayat tentang kepedulian sosial, tentang yatim, tentang miskin. Kemudian yang ketiga,
sifatnya ada tiga atau ciri-ciri ada tiga orang yang mendustakan agama, fawailul lil muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang seperti apa sholatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai itu maknanya bisa pelaksanaan sholatnya lalai, artinya dia sholat tetapi sholatnya masih hanya pada gerakan, ya, hatinya tidak bersama dengan setiap gerakan, hatinya tidak bersama dengan setiap kalimat yang dibaca, ya, hanya sholat itu jadi gerakan saja. Ini menjadi termasuk yang antara juga yang sahur. Tetapi itu sudah sangat bagus, ya, dibandingkan orang yang tentu menunda sholat, dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Tapi ketika orang berjamaah, kalau tidak khusyuk, kalau ada satu orang khusyuk, maka dihitung semuanya khusyuk. Jadi salah satu keutamaan sholat berjamaah, dan sini penting fawailul muslimin, termasuk ya, orang yang apalagi yang paling parah tentunya adalah meninggalkan sholat. Paling parah adalah meninggalkan sholat. Ada yang lebih ringan dari yang meninggalkan sholat, ada sholatnya mungkin akhir-akhir tunda-tunda, itu termasuk juga sholat di sahur. Jadi namun di antara orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Apa itu yura'un? Yura'un itu dari kata-kata riya. Apa itu riya? Riya itu dari kata-kata melihat Allah. Sudah ada hadis Rasul yang menyebutkan artiyahu akhfa min dabibin namlati as-sauda fi lailatul dhulma ala mishil asfar. Riya itu lebih samar, lebih tidak terlihat dibandingkan dengan langkahnya semut hitam di malam hari yang berjalan di atas pakaian warna hitam. Jadi kebayang ya, di rambut ada, kalau di rambut kita rambut yang rambut masih hitam, di atas rambut ada semut warna hitam, jadi ya melangkah. Nah itu riya itu lebih sama dibandingkan langkahnya semut hitam di malam hari, ada lampu ya, di malam hari dan di tempat yang hitamnya, pakaian yang hitam, peci hitam, pakaian itu saking lembutnya riya. Jadi kadang-kadang riya ini luar biasa. Riya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya kalau dalam hal yang fardu, kalau ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, itu memang harus wajib diperlihatkan, karena itu adalah syiar. Ya. Kalau kita sholat di masjid takut riya, akhirnya bikin terowongan di bawah masjid dari rumah, dari kelihatan orang. Tidak begitu. Jadi apa namanya, ibadah wajib harus disyiarkan, harus memandangkan, untuk disyiarkan, maka kemudian harus keluar suaranya. Namun ibadah yang sunnah, kalau itu tidak dilakukan, adalah sesuatu yang tidak menimbulkan dosa. Tetapi kalau wilayah sudah terbiasa sampai kepada amalan yang sunnah, sampai juga amalan sunnah itu yang sudah dilakukan ditinggalkan, sudah biasa. Maka kita yang harus kita latih, sama-sama kita melatih. Ada yang sangat lembut, sangat samar
yaitu perubahan di dalam hati. Makanya hati itu kan disebut dengan qalbun. Qalbun itu yusamma bil qalbi li taqallubi. Karena disebut dengan hati itu suka bolak-balik, selalu berubah, gitu ya. Dipuji, kadang-kadang berubah motivasinya. Kemudian nanti dicela, diejek, nanti muncul rasa dendam dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi cepat berubah, namanya hati. Dari semuanya dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjaga seluruh amal ibadah kita termasuk sholat. Karena kalau orang munafik di sini adalah yurahu, di sini adalah kepada siapa yang sindirkan, maka disuruh sindirkan kepada orang-orang munafik. Ada munafik itu adalah di Madinah. Pada saat turunnya ayat itu Rasulullah menghadapi orang munafik itu ada di Madinah. Di sini itu juga menjadi nasihat untuk kita semuanya untuk senantiasa menjaga hati kita dalam setiap amal. Ada amalan yang zahir, ada amalan yang batin, gitu ya. Ada amalan yang diperlihatkan dan kemudian kita sudah terbiasa. Memang juga harus terbiasa kita ini ya. Ibadah kemudian tidak terpengaruh dengan ujian orang lain, bahwa ibadah kita mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kebaikan yang sifatnya sunnah, kemudian kalau betul-betul tidak diperlihatkan sama sekali, itu masya Allah banyak kayak apa begitu ya. Sementara orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan bangganya memperlihatkan, gitu ya, di media sosial, di televisi, kemungkaran itu orang berani terang-terang, sementara kebaikan itu tadi ya, amal pemberian dan sebagainya. Maka bagaimana kita terbiasa untuk melakukan kebaikan ya, hati kita bisa terbiasa dan tidak terpengaruh dengan ujian, karena ibadah kita itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kadang-kadang bisa dulu apa kita dari rumah yang tulus ikhlas karena Allah, di tengah jalan ketemu orang dipuji, muncul rasa bangga, motivasinya berubah bukan lagi karena Allah. Ya, memang harus betul-betul kita terbiasa untuk menjaga kita agar kita terus semua dalam ibadah apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sudah cukup lama. Mohon maaf jadi ada manfaat saja kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Guru sekalian, masuk ke persidangan doa. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan maka Bapak Guru. Ada pertanyaan. Baru ini hari ini. Di sekolah pasti besok makanya besok itu lebih baik itu yang mantan di segi itu ada cara
rekomendasi hukum asal secara syariat ya, secara syariat perempuan lebih afdal sholat di rumah. Gitu ya. Kenapa? Karena keadaan yang ada di daerah Indonesia dengan di daerah sana itu berbeda ya. Kalau di Indonesia relatif aman, sementara kalau di Arab khusus ya, di Arab itu tidak cukup aman bagi perempuan, ya, perempuan. Dia banyak faktor, Jadi makanya untuk menghindari adanya fitnah, menghindari munculnya syahwat dan sebagainya, makanya itulah kemudian kata-katanya membuat sholat yang paling afdal di rumah. Tapi ada di antara istri Rasulullah itu yang sholat di masjid, karena ingin sholat di belakang Rasulullah, ingin sholat di belakang Rasulullah SAW. Ini tidak bisa dilarang, ya. Orang-orang itu yang punya semangat untuk sholat di belakang imam, di belakang Rasulullah, kemudian ada yang terpasti Rasulullah yang senang untuk sholat di masjid di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang yang kondisinya aman, ada masalah untuk kita di masjid, dia lebih mendapatkan kekhusyuan di masjid, maka tidak ada masalah. Mungkin karena ada tadi masjid tidak menimbulkan fitnah, kemudian mungkin sebagian tempat masjid tadi awalnya terbuka misalnya kemudian sehingga kemudian menimbulkan syahwat bagi orang lain lagi misalnya begitu. Itu yang untuk menjaga hal yang sedemikianlah kemudian afdalnya itu tidak dilarang, benar-benar seperti selama masjid. Kemudian Allah Taala Bismillahirrahmanirrahim. Menanya Pak Ustaz tentang makna salah satu surat Al-Ma'idah untuk menyayangi anak yatim. Tapi dalam bulan Muharram itu istilahnya umat Islam itu bulan Muharram bulan anak yatim. Jadi dari makna Al-Ma'idah itu kan 3 bulan Muharram kan, tapi ada kita melaksanakan satu anak yang itu di bulan Muharram, bulan Muharram itu bulan anak yatim. Mungkin itu kalau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sering mendengar Muharram bulan anak yatim ya. Sesungguhnya perhatian kasih sayang kita kepada anak yatim itu ya seharusnya adalah sepanjang tahun, sepanjang tahun. Bentuk perhatian kita kepada anak yatim itu macam-macam. Yang paling ideal itu kita menanggung. Kata Rasulullah juga, ana wa kafilul yatim dan hada ini fitrah. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga, yang sangat dekat ya, antara jannah hidup dengan jannah. Mengisyaratkan seperti ini, dekatnya Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim. Menanggung itu bukan setahun sekali, menanggung itu betul-betul yang menjadi ayahnya, menjadi
orang tuanya menanggung semua kebutuhannya, itulah apa namanya yang sangat ideal. Maka tetapi realitasnya kondisinya sangat macam-macam ya. Di Indonesia ini dibuat momentum, ya dibuat momentum. Jadi di hari-hari besar Islam, di Ramadan, ini kan setahun sekali juga ya. Ramadan ada, nanti di Arab ada, nanti Maulid Nabi ada, Rajab Islam ada, ya. Itu menurut saya itu adalah hanya untuk momentumkan saja, untuk memudahkan orang, untuk apa namanya mengajak orang untuk lebih mudah mendefinitifkannya ketika disebut satu momentum sebagai bulan Ramadan, ya. Tapi kalau yang paling ideal tadi ya mengkafal lagi jadi itu secara rutin dan terus menerus. Tidak ya, tidak semua orang mampu dengan jumlah anak yatim yang sekian, kemudian ada kelembagaan seperti di masjid ini membuka ada layanan zakat, itu harapannya agar bisa lebih sistem bisa terus menerus begitu ya, bisa sampai ya setiap bulan, bahkan sampai bagaimana bisa pendidikannya diperhatikan sampai dia tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif orang segalanya, sehingga mungkin dia lebih sekolah yang baik, memberikan edukasi yang baik, untuk sampai menjadi kader, menjadi ulama. Itu luar biasa. Itu yang diharapkan seperti itu. Ya, kita pernah mendengar dari apa namanya layanan program yang diberikan oleh lembaga-lembaga zakat, biasanya ada beasiswa ulama, beasiswa yang maksudnya dari untuk mungkin anak-anak itu yang pengaruh negatif. Karena kan anak yatim itu mungkin secara pendidikan orang tua rendah, kemudian tidak terperhatikan, kemudian akhirnya pergaulan yang tidak baik, kemudian akhirnya menjadi tumbuh menjadi orang yang tidak baik. Kalau kita bisa memberikan perhatian dalam hal ini, misalkan bisa mengarahkan diberikan sekolah yang bagus sampai kemudian menjadi orang yang bermanfaat. Maksud dari dia bulan-bulan untuk memotivasi orang untuk memberikan perhatian pada momentum tertentu. Idealnya adalah sepanjang hayat, maka dia bisa continue itu maka harus ada yang secara khusus menangani yang itu berbagai lembaga yang mungkin ada lembaga yang khusus, ada lembaga yang lain, ada tim apa yang khusus menangani ada tim. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan berat. Bagaimana agar sholat kita khusyuk lillah karena Allah? Saya jawab belum bisa. Jadi tentu menjadi PR kita semuanya. Kita ingin betul-betul sholat kita sholat yang berkualitas, sholat yang bagus. Yang pertama ya tentu yang diajarkan oleh ulama kita, sholat yang pertama kita penuhi dari sisi syariatnya, dari sisi yang lebih yang itu terlihat umur sholat yang baik, itu sambil yang soft pertama, kemudian soft yang pertama, kemudian pakaian yang kita gunakan untuk sholat
itu pakai pakaian yang bagus, tidak dalam Al-Quran itu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang terbaik ketika kalian sholat di masjid dan gunakan yang bagus. Agar apa? Dia beliau sunnahnya pakai wangi-wangian, ya kita dilarang sholat berjamaah kalau habis makan bau-bau itu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang. Itu upaya dari sisi Allah, ya. Kemudian ketepatan waktunya, kemudian wudhunya yang sempurna, kemudian wudhu pun juga dengan penuh kehadiran hati kita ketika kalau kita belajar dari ulama-ulama tasawuf itu setiap bagian itu ada doanya. Ketika membasuh muka ada doa, ketika membasuh tangan ada doa. Allahumma bayyid wajhi, karena tabiat wudhu seperti kau ya Allah, kita membaca membasuh muka, ya Allah putihkanlah wajah di hari saat itu wajah bersinar, maka dia wudhu. Kemudian ketika membasuh tangan kanan ada doa, Allahumma inni as'aluka Allahumma a'ti kita yamin, ya Allah berikan kita pun nanti pakai tangan kanan. Ini mohon kepada Allah, kan kalau menerima catatan amal kita menggunakan tangan kanan berarti amal kita baik, gitu ya. Tangan kiri juga begitu, gitu ya. Namanya mau bukan untuk dia kita di shimal. Kalau saya beri kepada jadi kemudian kata-kata amal menggunakan tangan kiri. Allahumma ketika membasuh rambut, Allahumma hatta sya'ni wa basyari adanya, ya Allah halangilah rambutku, kulitku masuk ke dalam neraka. Jadi menghadirkan sampai seperti itu, jadi menghayati setiap gerakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar gerakan-gerakan yang kering, ya, tapi gerakan-gerakan yang penuh dengan makna. Semakin dihayati dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersuci akan bertemu dengan kita yang suci al-Qudus. Kemudian yang diajarkan dalam juga bahwa kita harus hadir hati kita juga ketika sholat. Makanya madzhab Syafi'i dalam masalah niat ada talafuz niat sholli fardhu maghrib, untuk mengkondisikan sebelum talafuz itu mengkondisikan dari yang sebelumnya aktivitas yang lain sebelum masuk sholat dikondisikan, ya, agar kita sudah betul-betul siap untuk melaksanakan sholat. Dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah, talafuz ini madzhab yang lain tidak, ya. Pertama posisikan, ya, sampai kalau Imam Ghazali mengajarkan niat sholat itu susah kan. Jadi untuk memulai menghadirkan di dalam hati itu kita mulai dari kalimat Allah itu niat di dalam hati sampai bab itu isinya adalah niat menata hatinya bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Jadi agak susah kalau ikuti ulama tasawuf itu, karena dari menghasilkan kualitas sholat
saya juga mengajarkan apa namanya yang dipegang di sini ada kiri, ada pernah ya, pernah lihat orang sholat ke kiri. Jadi ikhtiarnya seperti itu. Tapi sesungguhnya kita tentu mengikuti yang umum ya, yang umum. Karena kalau kita mengikuti begitu harus ada gurunya. Jadi nggak bisa kan, oh itu orang miring-miring itu miring-miring. Kan harus ada gurunya, harus ada gurunya. Ya. Karena yang dipegang itu adalah hati kita. Kita itu kalau dipegang itu fisiknya dipegang. Sesungguhnya kan hati kita itu tidak dipegang fisiknya, tapi kita selalu hadir. Di antara ikhtiar dan selalu hadir ini adalah mengikuti setiap bacaan yang sedang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Saya itu sudah hafal. Karena hafal ini, karena diikuti pun hafal ya. Saking hafalnya Al-Fatihah itu kita tidak pernah mikir, kita ikutin bacaannya. Tahu sudah melalui saja. Nah, ya ini salah satu upayanya adalah mengikuti, memaknai apa yang kita baca. Kemudian masuk menjadi imam. Menjadi imam itu juga salah satu faktor ya, untuk menambah kekhusyuan juga. Karena imam jadi paksa harus konsentrasi. Pada konsentrasi salah bisa ada yang kurang atau lebih atau bacaannya sama. Nah jadi menjadi imam tanggung jawab dan juga punya potensi untuk lebih khusyuk. Tapi kalau kita bisa memaknai seluruh ayat-ayat yang kita baca itu seperti menikmati. Nah itu ini adalah bahwa sholat itu adalah tadi ya, misalkan cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang hambanya itu berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat, melalui sholat. Dan posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah saat kita sedang sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika sedang sujud. Jadi ada di dalam sholat, maka kesempatan kita sholat ini kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau usah berharap dilihat orang lain, mau yang orang yang lain, ya orangnya banyak seperti banyak, mau lihat satu-satu, pede amat merasa dilihat. Jadi nggak usah merasa dilihat orang sibuk masing-masing, ya. Terus kita harus biasakan apa namanya dipuji biasa saja, tidak dipuji biasa saja. Ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan kita sholat itu karena kita butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kita sekedar menunaikan kewajiban, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak khusyuk, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Jadi kita mendapatkan manisnya iman, maka kita khusyuk. Khusyuk ruh sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Kalau khusyuknya hilang, maka tidak ada ruhnya sholat kita. Jadi ya, itu mudah-mudahan kita semuanya bisa terus maksimal sholatnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Terima kasih.
didampingi ilmunya sehingga diberi keselamatan dalam kerjaan kita. Amin. Hadirin yang kita tutup kajian malam ini dengan bersama-sama baca alhamdulillah dan doa terus. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.